Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Teknik Informatika dari Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok kecakapan antar personal interpersonal skills dengan dosen pengampu Ibu Dewi Driani ST MM MKom. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari 6 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam menyelesaikan tugas ini. So langsung saja, inilah dia video presentasi dari kelompok kami. Definisi. Konflik merupakan bentuk pertentangan yang dihasilkan oleh beberapa orang, kelompok, dan organisasi karena pihak tersebut terlibat berbeda sikap kepercayaan, nilai kebutuhan, dan lain-lain. Maka timbullah suatu manajemen konflik. Manajemen adalah suatu tindakan yang berhubungan dengan usaha tertentu dan penggunaan sumber daya secara efektif guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan begitu, maka manajemen konflik adalah cara atau metode yang ditempuh seseorang untuk menghadapi pertentangan atau perselisihan antara dirinya dengan orang lain melalui pendekatan serta diarahkan untuk komunikasi dengan pelaku konflik yang bertujuan untuk mendapatkan hasil akhir. Konflik sangat diperlukan untuk sarana perubahan manusia sebagai anggota masyarakat agar memiliki kehidupan yang lebih baik. Karena salah satu faktor adanya konflik disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia yang tak dapat dipenuhi atau tak pernah dipenuhi. Hal ini mengakibatkan benturan kepentingan antar manusia dalam memperjuangkan pemenuhan kebutuhan dasar. Inilah manajemen konflik di masa pandemi. Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Dan oleh karenanya, pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat. COVID-19. Kehadiranmu membuat semua serba tidak jelas. Rasanya seperti sedang terjatuh, penuh pilu karena sebuah kabar duka. Banyak yang sakit, walau semua tak ingin menyakiti. Yang terpuruk dengan situasi, terpenjara karena tiap batas langkah terbatasi. Kita tidak terpuruk, tapi kita hanya mengurung. Entah sampai kapan semua ini berakhir. Semua hanya rindu masa-masa sebelum ini terjadi. Pandemi yang tidak menentu ini membuat banyak fenomena terjadi di masyarakat untuk bertahan hidup di tengah ancaman COVID-19. Situasi ini mengharuskan kita hidup dengan keterbatasan. Tampak jelas di lingkungan sekitar bahwa saat ini kita semua terfokus pada kebutuhan dasar yang utama untuk mempertahankan hidup secara fisik. Dan beberapa mengeluhkan kestabilan ekonomi. Kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan dasar di tengah pandemi saat ini yang menimbulkan adanya konflik interpersonal, terutama dalam lingkungan keluarga, sehingga berdampak pada munculnya konflik yang berujung pada tingginya angka perceraian. Konflik yang disebabkan karena kegelisahan atau tidak terpenuhinya kebutuhan dasar yang utama dan harus terpenuhi di antara kebutuhan dasar lainnya. Untuk itu, manajemen konflik sangatlah dibutuhkan dalam kehidupan kita saat ini, dan seterusnya. Sehingga kita dapat mencari solusi bersama dan mencegah adanya timbul konflik kembali. Bersabar dan terus berusaha mencari jalan keluar untuk setiap permasalahan. Yakin, semua bisa kita lalui.
terus optimis untuk hadapi. Beri empati untuk semua yang menjalani. Lewati tanpa menghakimi. Pakai hati namun penuh nyali. Baik, selanjutnya adalah strategi manajemen konflik di masa pandemi yang akan dibacakan oleh 3 teman saya yang sepertinya tidak bisa menjaga wajah. Lanjut ke video. Ya, setelah tadi kita mendengarkan apa itu tentang pengertian manajemen konflik di masa pandemi, berikutnya kami akan menjelaskan tentang strategi manajemen konflik di masa pandemi. Yang pertama yaitu ada bersaing, kerjasama, kompromi, menghindari, dan yang terakhir ada menyesuaikan. Yang pertama itu ada bersaing. Tadi pungkiri Indonesia menjadi salah satu negara yang berdampak COVID-19. Mau tak mau, semua sektor lini kehidupan menjadi dampaknya. Terutama sektor ekonomi. Sektor ekonomi ini sangat berdampak pada perekonomian di Indonesia ini. Salah satunya adalah tentang UMKM itu sendiri. Dan ditambah lagi tentang kebijakan pemerintah, kebijakan pemerintah PSBB maupun PPKM. Ini membuat negara kita lebih berdampak lagi akan ekonomi itu sendiri. Mau tak mau sektor UMKM berebut atau bersaing dalam usaha menerapkan hal atau menciptakan hal yang baru. Selanjutnya ada konflik interpersonal akibat adanya keinginan yang tidak terpenuhi seperti berkumpul bersama keluarga, ingin berrekreasi dengan teman-teman atau sahabat. Konflik ini bisa diselesaikan dengan pendekatan melalui penyelesaian atau accommodating dan avoiding atau menghindari. Hal ini sama saja dengan mengesampingkan hal-hal yang diinginkan, bisa diganti dengan hal-hal yang positif. Selanjutnya, konflik yang terjadi di masyarakat. Merosotnya perekonomian dalam keluarga, tidak sedikit para pekerja di PHK oleh perusahaan-perusahaan di mana tempat mereka bekerja karena pandemi ini. Pemasukan minim namun pengeluaran tetap terjalin. Hal ini mengakibatkan meningkatnya tindak kriminal di masyarakat. Konflik ini dapat diselesaikan dengan cara bekerja sama atau berkolaborasi antara satu pihak dengan pihak yang lain. Hal ini bisa diselesaikan dengan cara 1. Mengumpulkan uang, 2. Menggalang donasi, 3. Melakukan scambling atau ronda, 4. Dan jika ada seseorang yang mencurigakan, segera laporkan kepada pihak berwajib dan tidak main hakim sendiri. Yang terakhir ada konflik antara masyarakat dengan bantuan sosial dari pemerintah. Di tengah pandemi COVID-19, pemberian bantuan sosial oleh pemerintah di berbagai daerah dapat menimbulkan konflik warga saling berebutan untuk mendapatkan bantuan pemerintah. Karena pembagian yang tidak merata, orang yang mampu pun dapat bantuan sosial berupa sarden dan lain-lain, dan warga yang tidak mampu menjadi iri karena dia hidupnya aja udah susah tapi nggak dapat bantuan sosial. Jadi ya saling konflik aja gitu antara satu sama lain, protes terhadap RT RW dan kelurahan. Harusnya pemerintah harus membagi rata bantuan sosial yang diutamakan golongan kurang mampu lah. Dengan cara ini pada saat pemberian bantuan tidak akan menjadi berebutan. Berikut ini saya akan memberi contoh bagaimana salah satu ya di Jakarta ada masyarakat yang protes karena tidak kebagian bansos karena pembagiannya tidak merata. Konflik tidak selalu berdampak negatif, tetapi dengan adanya konflik itu merupakan sebuah proses pendewasaan. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Abraham Maslow dalam teori kebutuhan atau kebutuhan dasar atau basic, dengan mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang selalu terlibat dalam perbedaan, pertentangan, dan persaingan. Hal tersebut seringkali mengakibatkan adanya konflik dari individu maupun kelompok, atau bahkan organisasi. Setiap permasalahan pasti ada jalan keluarnya, karena konflik itu sendiri dapat diatasi dengan manajemen konflik.
Di masa pandemi ini banyak sekali konflik yang terjadi, tetapi kelompok kami hanya mengambil beberapa konflik yang terjadi. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.